Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah biopsikologi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan materi kali ini membahas tentang bagaimana sih cara otak memperbaiki dirinya. Secara garis besar, bagaimana otak dapat berubah menjadi lebih baik dan berfungsi optimal adalah karena terdapat beberapa aktivitas berikut. 1. Neurogenesis, yaitu regenerasi neuron baru secara berkelanjutan pada bagian-bagian tertentu di dalam otak. Nomor 2. Terbentuknya sinapsis baru, karena ada suatu keterampilan atau pengalaman baru sehingga membentuk koneksi saraf yang baru. Ketiga, adanya penguatan sinapsis karena ada kegiatan latihan dan pengulangan sehingga memperkuat koneksi antar saraf. Otak juga dapat berubah menjadi lebih buruk atau rusak karena adanya aktivitas pelemahan sinapsis. Pelemahan sinapsis ini dapat terjadi karena koneksi antar sel saraf di dalam otak sudah tidak lagi atau jarang digunakan. Tetapi, tahukah teman-teman, jika otak mengalami kerusakan, ternyata otak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk mengatur ulang dirinya sendiri, baik dalam struktur maupun fungsinya, dengan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Neuroplastisitas ini kemungkinan neuron atau sel saraf di otak untuk memperbaiki kerusakan atau mengkompensasi cedera dan penyakit, serta menyesuaikan aktivitas mereka dalam menanggapi situasi baru atau perubahan dalam lingkungan mereka. Pada semester sebelumnya, kita sudah mempelajari sedikit tentang bagian-bagian dalam otak. Neuroplastisitas ini dapat terjadi ketika perubahannya terjadi pada karakteristik duri dendritik, sifat membran dan saluran ion, aktivitas hormonal, aktivitas mikroglia, regulasi dan transkripsi DNA, neurotransmitter. Plastisitas adalah tentang kemampuan otak untuk berubah. Tentu saja, otak terdiri dari sekitar 100 miliar neuron yang masing-masing memiliki ribuan koneksi satu sama lain. Pengaturan koneksi ini menyandikan keyakinan, ingatan, kebiasaan, perilaku, dan masih banyak lagi hal lainnya. Sejak lahir, pengaturan koneksi ini terus berubah. Menariknya, ternyata kita dapat dengan sengaja mengubah pengaturan saraf kita melalui upaya terarah. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Seperti kita ketahui, salah satu aspek plastisitas adalah neurogenesis. Neurogenesis ini adalah saat neuron baru lahir dari sel induk di dalam otak yang kemudian dapat membentuk sirkuit baru. Secara mengejutkan, neurogenesis hanya terjadi di beberapa area di otak. Salah satu area itu adalah hipokampus. Hipokampus ini membutuhkan banyak neuron baru karena menyandi ingatan baru. Area lainnya adalah olfactorius bulb atau bohlam olfactorius yang memungkinkan indera kita untuk mencium bau. Setiap neuron terhubung ke neuron berikutnya melalui sinapsis. Ini adalah semacam jembatan penghubung kecil yang menjangkau dan mengirim sinyal antar neuron. Kita mungkin menganggap neuron dan koneksi sinaptiknya seperti rangkaian listrik yang sederhana, di mana jika satu neuron aktif, yang berikutnya juga akan aktif, dan begitu pun seterusnya. Namun sebenarnya konsep pemikiran ini sangat berbeda. Faktanya, satu koneksi sinaptik tidak cukup kuat untuk memicu pengaktifan neuron berikutnya. Sebaliknya, sinyal dari satu sinapsis sangat lemah. Kita membutuhkan puluhan hingga ratusan sinapsis agar saling berdekatan untuk memicu neuron berikutnya untuk diaktifkan. Terlebih lagi, meskipun listrik adalah yang menghantarkan sinyal di sepanjang neuron, cara sinyal melompat ke neuron berikutnya sebagian besar bersifat kimiawi melalui sejumlah neurotransmitter berbeda yang dilepaskan neuron pertama. Ada banyak efek berbeda yang dapat ditimbulkannya pada neuron berikutnya.
Misalnya, beberapa neurotransmitter membuat pemancar berikutnya lebih mungkin untuk menyala, dan beberapa neurotransmitter lainnya membuat kemungkinannya kecil untuk menyala. Beberapa bahkan mengubah cara kerja neuron berikutnya. Salah satu neurotransmitter paling melimpah adalah glutamat. Glutamat ini bersifat sangat merangsang, yang artinya glutamat ini dapat membuat neuron berikutnya jauh lebih menyala. Cara melakukannya adalah dengan melepaskan diri dari sinaps neuron pertama, kemudian mengikat dengan reseptor di sinaps neuron kedua. Berbicara mengenai reseptor, ada banyak jenis reseptor yang memiliki fungsi berbeda. Jadi, mari kita lihat dua reseptor yang akan membantu kita memahami plastisitas. Secara khusus, ada dua jenis reseptor yang berkaitan dengan glutamat, yaitu reseptor AMPA dan NMDA. Ketika pengikatan ini terjadi, maka reseptor AMPA terbuka dan membiarkan ion natrium untuk masuk. Saat ion natrium yang bermuatan positif masuk, maka neuron kedua mulai mengalami dispolarisasi. Depolarisasi adalah kondisi di mana saraf sedang menjalankan rangsangannya. Jika depolarisasi cukup kuat, maka akan memicu adanya efek kaskade yang juga menyebabkan neuron kedua menyala. Dan jika neuron pertama ini menembak dengan kuat dan dalam frekuensi yang tinggi, maka depolarisasi melalui reseptor AMPA akan cukup kuat untuk mengeluarkan magnesium seperti butiran gabus. Nah, dengan kondisi NMDA yang sekarang terbuka, maka akan memungkinkan masuknya natrium yang lebih banyak dan juga memungkinkan masuknya kalsium. Hal ini sangat penting karena masuknya banyak kalsium secara tiba-tiba akan memicu adanya proses di mana neuron kedua ini akan menyimpan lebih banyak reseptor AMPA di sinaps. Artinya, sinapsis menjadi lebih sensitif daripada sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa ion kalsium juga akan mempengaruhi proses lain dalam sel yang mengarah ke transkripsi gen untuk pembuatan sinapsis-sinapsis baru dalam proses yang disebut dengan sinaptogenesis. Pada tahap ini, otak telah berubah secara fisik, mengaktifkan jalur tertentu dengan lebih sering, akan membuat koneksi sinaptik ini lebih kuat dan lebih menyala di masa mendatang. Begitupun sebaliknya, jika penembakannya terus-menerus melemah, akan menyebabkan neuron kedua memindahkan reseptor AMPA aktif bergerak menjauh dari membran, sehingga membuat koneksi sinaptik menjadi melemah. Inilah sebenarnya cara kita menghentikan kebiasaan. Aktivasi yang sering secara bertahap akan menambah lebih banyak reseptor AMPA dan memodulasi reseptor dan pemancar lain yang membuat jalur saraf yang diaktifkan menjadi lebih alami. Bagaimana cara kita membantu otak untuk memperbaiki dirinya? Neuroplastisitas menjanjikan sebuah pemahaman baru tentang apa artinya menjadi manusia. Kita dapat memperbaiki otak kita hanya dengan berpikir. Salah satu penulis buku Unchain Your Brain yang ditulis oleh David Smith, MD, menuliskan bahwa perbaikan otak memerlukan penetapan tujuan yang baru dan berlatih dengan cara-cara yang sehat, sementara otak sedang membuat jalur yang baru. Dari sini dapat dipahami, otak kita membutuhkan hal-hal yang baru untuk dapat membantunya dalam memperbaiki diri saat kita sedang memutar otak atau sering disebut dengan berpikir. Setelah itu, baru akan terbentuk otak dan kebiasaan yang lebih sehat. Banyak cara yang dapat kita lakukan. Pertama, menghindari penggunaan obat-obatan adiktif. Yang kedua, belajar untuk hidup lebih nyaman dan bertanggung jawab. Ketiga, berlatih menyeimbangkan emosi seperti dengan melakukan yoga atau meditasi. Keempat, cari dukungan dari teman-teman dan orang terdekat. Kelima, lebih sayangi diri sendiri dengan tidak terlalu lelah, terlalu lapar, terlalu kesepian, terlalu marah, dan lain-lain. Yang paling penting adalah melatih otak atau digunakan untuk sering berpikir. Jika kita tidak mempelajari keterampilan yang baru, kita tidak dapat membantu otak mengaktifkan plastisitasnya. Melakukan aktivitas yang memerlukan kefokusan yang tinggi akan membantu otak memperbaiki dirinya. Bagaimana caranya? Bisa dengan mempelajari bahasa baru, mengubah pekerjaan atau karir, bermain puzzle logika, tinggal di lingkungan baru, dan lain-lainnya.
kami telah membahas tentang bagaimana cara otak memperbaiki dirinya. Untuk referensinya kami menggunakan beberapa artikel seperti semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.